hari ini saya akan khotbah tentang sesuatu yang lebih teknis, tetapi saya coba bahasakan dengan bahasa hati gitu ya. Tujuannya adalah supaya Anda bisa nangkep impartasinya, Anda nangkep nilai-nilainya, sekaligus Anda bisa mengenal gereja ini dari sisi yang berbeda. Ya, dari dapurnya, dari kesehariannya, dari apa yang sedang kita kerjakan dan bagaimana view gereja melihat kegerakan yang ada dan semua yang volunteer maupun kota-kota sedang lakukan bersama-sama gitu ya. Dan apa yang saya sharekan ini sebetulnya adalah nilai-nilai yang selama ini kita hidupi di dalam membangun kegerakan, di lingkungan full timer, membangun segala sesuatu yang sedang kita kerjakan, goal-goal yang sedang kita akan capai. Sebetulnya ada 5 nilai ini yang kita bangun dengan sederhana, tetapi setiap hari kita hidupkan di dalam aktivitas keseharian kita. Jadi ini bukan khotbah yang rumit, tapi khotbah yang simple, praktis, tapi menjadi tempat di mana mujizat bisa tinggal dan bekerja dalam hidup kita. Gitu ya. Yuk sama-sama kita buka di dalam Matius 14 ayat 13 sampai 21. Matius 14, 13 sampai 21. Yang bersama saya katakan yes. Oke, setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ. Dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. 17, jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. 19, lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setelah diambilnya 5 roti 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. 20, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti sisa, 12 bakul penuh sisanya. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki. Tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Jadi Anda bisa membayangkan mungkin kurang lebih sekitar 7.000, 8.000 gitu ya. Oke, Bapak Ibu Saudara, ini adalah sebuah peristiwa yang menarik. Dan kalau Anda membaca perikopnya, saya percaya perikop ini Anda mengenalnya dan Anda sering membacanya. Dan kita bisa membacanya dengan cepat. Katakanlah 5 menit aja kita baca perikop ini selesai. Tetapi kalau Anda lihat view-nya secara lebih komprehensif, secara lebih menyeluruh, maka Anda temukan di ayat-ayat di pasal-pasal sebelumnya dan pasal-pasal sesudahnya. Ini adalah peristiwa di mana Yesus sangat sibuk. Hari itu dia pergi dari desa ke desa, kota ke kota untuk mengajar, menyembuhkan orang sakit, membangun nilai dan melayani orang-orang yang mereka temui. Dari desa satu ke desa yang lain, dari kota satu ke kota yang lain. Bahkan Yesus sempat menghindar dengan cara dia nyebrang. Ya, dia nyebrang danau supaya orang banyak tidak mengikuti dia. Tetapi ironisnya ternyata orang banyak ketika Yesus nyebrang danau, orang banyak justru nyebrang lewat daratan muter, saudara. Muter untuk ketemu Yesus di situ. Karena saking mereka hausnya dan ingin mengalami pengajaran yang Yesus lakukan. Akhirnya muncullah kalimat hatinya seperti, saya lupa, hatinya penuh dengan belas kasihan. Akhirnya Yesus melayani mereka dan menyembuhkan semua segala penyakit dan kelemahan mereka. Itu terjadi di dalam pasal-pasal yang terjadi hari itu sampai terjadi peristiwa 5 roti 2 ikan ini. Nah, sebetulnya apa yang saya mau sharekan untuk Anda. Kalau Anda membaca peristiwa 5 roti 2 ikan ini adalah cara Tuhan untuk membuat sesuatu yang gak mungkin, sesuatu yang kecil, tiba-tiba diubah Tuhan untuk menjadi sesuatu yang besar. Peristiwa 5 roti 2 ikan dalam waktu sekejap diubah Tuhan menjadi sebuah miracle. Di kacamata Tuhan dan di kacamata kita secara makro nih, kita ngelihatnya wow, Tuhan membuat mujizat. Di kacamata Tuhan, Tuhan melihatnya ada kebutuhan, aku jawab kebutuhan itu dengan mujizat. Oke? Tetapi kalau Anda memperhatikan di balik setiap peristiwa mujizat yang terjadi, ternyata ada tangan natural seorang manusia, yaitu Tuhan Yesus dari sisi manusia maupun murid-murid yang ada di situ, mempersiapkan agar mujizat itu tinggal tetap dan berlipat ganda di dalam kehidupan murid-murid itu sendiri. Nah, inilah yang menjadi PR kita. Mujizat Tuhan selalu tersedia.
Yang namanya janji Tuhan itu nggak pernah ya dan amin. Dia Allah yang tidak meninggalkan kita. Tetapi untuk membuat mukjizat dan janji Tuhan itu tinggal tetap. Butuh orang-orang yang kelola semuanya. Yang kepercayaan yang Tuhan berikan menjadi sebuah kesempatan yang bijaksana. Saat kesempatan itu ada di tangan mereka. Nah inilah proses di mana 5 roti, 2 ikan akhirnya memberi makan 5.000 orang. Dan yang luar biasanya begini loh Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat Tuhan, Anda akan temukan Tuhan kita ini adalah Tuhan yang ingin melihat anak-anaknya itu diberkati. Dia bukan Tuhan yang pelit. Dia bukan Tuhan yang mempersulit hidup Anda. Dia bukan Tuhan yang taruh Musa di padang pasir. Setelah itu ya udahlah kamu sengsara di padang pasir seumur hidup. Enggak. Musa di padang gurun. Tapi Tuhan juga pelihara Musa. Bangsa Israel di padang gurun. Bangsa Israel sekalipun di kawasan padang gurun. Tuhan tetap kasih tiang awan dan tiang api. Karena dia adalah Bapa. Bukan hanya seorang yang memberi komando dan perintah saja. Tapi dia Bapak yang memperlengkapi. Bapak yang ingin melihatnya anak-anaknya diberkati. Bapak yang ingin melihatnya anak-anaknya mengalami akses secara kapasiti. Dan yang lebih luar biasa lagi adalah dia adalah Allah yang selalu memilih melibatkan kita. Ini kuncinya saudara. Dia adalah Allah yang selalu memilih melibatkan kita. Ya saudara masih ingat suatu ketika saya pernah kasih ilustrasi ya. Ilustrasi ada 12 murid. Kemudian malaikat Tuhan ketemu Tuhan di sorga. Ketika malaikat Tuhan ketemu Tuhan di sorga, lagi mungkin Tuhan dengan malaikat-malaikat lagi ngopi gitu ya. Dia ditanyain sama malaikat-malaikat, Tuhan, kamu gak khawatir ya? Kamu gak khawatir titipkan amanat agung ke 12 muridmu tuh yang di bawah tuh semua tuh, yang di bawah tuh. Kamu gak khawatir gitu ya? Terus Tuhan berkata, ya kalau ngomong khawatir, gak khawatir ya agak khawatir sih sebetulnya gitu ya. Ini intermezzo ya Bapak Ibu. Terus loh kenapa kok kamu nanya begini? Si malaikat ini berkata begini saudara. Oh iya, kamu tahu gak itu si Petrus tuh loh. Sembarangan dia jalan di atas air kecemplung lagi gitu kan. Itu yang satunya si Yudas itu modelnya begitu. Itu yang satunya si Andreas itu dia fokus dengan hal yang kecil-kecil sampai akhirnya gak ngurusin hal penting yang gede-gede gitu ya. Kamu gak khawatir titipin amanat agung ke mereka gitu ya. Tetapi kemudian singkat cerita di dalam pembicaraan itu Tuhan berkata enggak ya kalau memang aku memilih mereka, aku memilih bukan karena aku khawatir dia bisa atau enggak bisa. Tapi aku memilih mereka karena aku memilih untuk mengasihi mereka. Ya. Jadi cerita ini sederhana, saudara, Bapak Ibu Saudara. Sebetulnya Tuhan memakai kita itu jauh lebih repot. Ya sekali lagi kita kembali ke situ. Tapi yang membuat Tuhan tetap pakai kita adalah kasih yang membuat dia memilih untuk selalu melibatkan manusia. Kasih yang membuat dia selalu memilih jalan yang lebih sulit demi Anda dan saya terlibat di sana untuk ada di dalamnya. Itu Tuhan untuk hidup kita. Nah, di sisi yang berbeda ketika dia ingin bekerja sama dengan manusia, maka dia akan tarik kapasitas kita. Dia akan tarik pola pikir kita, dia akan tarik hidup kita. Dia akan bawa kita ke tempat-tempat yang kita ini punya experience yang terus maju bersama dengan dia. Dan itu adalah hati Tuhan untuk kita. Nah, di sisi yang lain ada sisi sebaliknya dari sisi kita. Sisi kita adalah orang-orang yang mau diajak untuk diperlebar kapasitasnya. Sisi yang satunya adalah sisi kita sebagai manusia, kita menjadi orang-orang yang siap untuk bekerja sama dengan Tuhan. Dan mengizinkan kita ini menjadi wadah yang pas untuk apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka di titik itulah 5 roti 2 ikan berubah menjadi memberi makan 5.000 orang hari itu. Gitu ya. Saya mau kasih Anda beberapa poin yang sederhana. Sebetulnya apa sih yang membuat seseorang itu berhenti memperlebar kapasitas. Ya, apa yang membuat seseorang dia berhenti memperlebar kapasitas? Sederhana Bapak Ibu Saudara, Anda perhatikan ayat yang ke-15. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Saudara, hari sudah malam, Yesus lagi ngajar. Murid-murid berpikir dengan nalar dan logiknya dia. Nggak ada yang salah dengan pola pikirnya murid-murid sebetulnya. Tetapi Tuhan ingin bawa pola pikirnya murid-murid jauh lebih tinggi dari apa yang mereka hari itu pikirkan dengan logikanya. Gitu ya. Jadi suatu ketika ini sudah sore, suruh mereka pulang, suruh mereka makan. Gitu ya. Tetapi yang Yesus katakan, Anda tahu cerita tadi kita baca, yang Yesus katakan enggak, mereka nggak boleh pulang. Kamu harus kasih mereka makan.
Anda tahu bedanya ini sangat berbeda. Waktu mereka suruh mereka pulang, begitu diumumkan, hostnya ngomong, diumumkan ya selesai, khotbahnya sudah selesai, pelayanannya sudah selesai, suruh mereka pulang, silahkan Bapak Ibu sudah kembali ke rumah masing-masing. Maka sudah, semuanya macet-macet sebentar, setelah itu pulang selesai. Masalah dan selesai. Tapi begitu Tuhan berkata, kamu harus memberi mereka makan. Ceritanya berbeda. Ceritanya tiba-tiba 12 murid itu langsung mikir, gimana caranya kasih makan 5.000 orang. Kalau suruh mereka pulang itu pasti gampang. Tapi untuk kasih makan 5.000 orang gimana caranya? Tiba-tiba situasi berubah dari keadaan normal menjadi sebuah keadaan yang sangat repot sekali. Dengan sebuah tujuan supaya kapasitasnya bisa diakses. Sesuatu. Jadi pesan saya ini sederhana poinnya. Seseorang tidak bisa ditarik kapasitasnya kalau satu, nggak mau repot. That's it. Hanya itu, saudara. Kalau nggak mau repot. Jadi ya orang yang tidak mau repot adalah indikasi pertama. Bahwa kita nggak bisa perluas kapasitas kita atas kesempatan yang Tuhan berikan. Jadi kalau Anda mau tahu kita ini sebetulnya berhenti atau enggak sih hidup kita. Ayo coba kita pikir. Anda bekerja, pekerjaan Anda sebetulnya hari ini berhenti stuck enggak sih? Anda lagi bangun karirmu sebetulnya berhenti di situ atau enggak sih? Anda sedang bangun relationship Anda berhenti di situ atau tumbuh sih? Cara lihatnya gimana? Indikasi yang paling sederhana adalah apakah Anda masih mau repot untuk sesuatu yang Anda perjuangkan. That's it, sederhana. Tuhan pasti ada di masa depanmu. Tuhan pasti menyediakan yang kau butuhkan. Tuhan pasti ada karena dia adalah Allah yang menyediakan janji atas orang yang punya iman. Tapi problemnya adalah apakah kita mau repot? Apakah kita mau abses capacity dan ketika Anda abses kapasitas artinya Anda akan melakukan sesuatu yang mungkin kemarin tidak dilakukan. Anda akan punya kesibukan yang mungkin beberapa minggu sebelumnya kesibukan itu tidak pernah ada. Tiba-tiba kesibukan itu menjadi ada dan kita menjadi lebih repot. Dan begitu kita nggak mau repot, maka itu adalah indikasi pertama bahwa kita sedang burn out, kita capek, kita nggak mau lagi berkembang, kita di sini aja nggak mau maju ke depan. Kenapa? Karena kita nggak mau repot. Jadi cara lihatnya sederhana, Bapak Ibu Saudara. Sebelum Anda ngelihat sesuatu yang ngeroh-ngeroh, lihat dulu yang sesuatu yang mendarat. Di dalam keseharianmu nampak bagaimana imanmu terhadap kapasitas. Di dalam keseharianmu akan kelihatan, aku ini masih mau repot enggak ya memperjuangkan relationshipku ini. Aku ini masih mau repot enggak ya untuk memperjuangkan karirku yang satu ini. Aku ini masih mau repot enggak ya untuk pelayanan yang Tuhan sedang berikan sebagai sebuah kesempatan di dalam gerejaku ini. Begitu hati Anda ada dalam posisi, aku udah gak mau repot, gak mau ribet, gak ini. Saudara, di titik itulah berhentilah sebuah kapasitas yang sesungguhnya yang Tuhan sedang siapkan di dalam hidup kita. Jadi indikasinya sederhana Bapak Ibu Saudara. Tidak mau repot adalah indikasi bahwa Anda bisa kejebak di ruangan yang sama terus menerus. Ya, tidak mau repot membuat kita tidak bisa berpikir lebih untuk melayani yang terbaik. Orang yang gak mau repot, dia akan cenderung tidak lagi berpikir lebih untuk melayani yang terbaik. Ya tadi saya sempat cerita, Anda tahu bedanya orang yang jualan steak dengan semua kerumitannya, dengan orang yang jual steak pokoknya asal disajikan aja. Bedanya di mana? Bedanya di harga pasti. Yang di sono mungkin harganya sekian, yang di sono bisa jauh lebih tinggi berlipat-lipat kali ganda. Contoh, Anda masuk sebuah tempat yang memang disiapkan dengan detail. Kursinya disiapkan, sampai di meja garamnya garam Singapura, garam Inggris, garam Laut Mati gitu ya. Garam macam-macam disiapkan semuanya di situ gitu ya. Chefnya datang ya, sambil dia jelasin ini dagingnya daging ini ya. Pembakarannya sekian derajat, sekian ini lemaknya sekian persen, waktu stres, waktu makan juicy-nya seperti ini, cara makannya begitu dijelaskan, disajikan dengan gayanya dia, kemudian mungkin ada topping-topping lain, didemonstrasikan gimana keluar toppingnya, taruh di situ pelan-pelan gitu ya. Terus orangnya yang makan dibukain, serbet itu apa ya? Pokoknya yang itulah dibuka, ditaruh di sini tuh loh. Ya, taruh di situnya, rapi dan sebagainya, ya. Apa bedanya dengan mereka masak steak, langsung aja taruh meja, ini Pak, steaknya sudah jadi. Bedanya di mana? Bedanya di kerepotannya. Betul? Bedanya di kerepotannya. Sama-sama daging sih sebetulnya gitu ya. Tapi yang satu, dia berusaha kelola untuk serve yang terbaik.
Yang satu dia bisa berusaha kelola sesuatu yang sederhana dia lakukan, di-serve dengan cara yang terbaik. Dan artinya hari itu dia mikir, aku dengan begini juga bisa kusajikan. Apa yang kulakukan ya untuk aku tarik kapasitasku menjadi lebih baik. Dan sebagai dampaknya lebih repot. Anda ngatur garam, Anda ngatur macam-macam semuanya, jadi lebih repot. Tapi tahukah kerepotan hati kita yang mau repot, itulah indikasi bahwa kita ini masih bisa ditarik kapasitasnya. Bapak Ibu Saudara, nangkap sesuatu? Dan yang ketiga adalah orang yang tidak mau repot. Adalah cara pandang yang salah. Saudara tahu kenapa? Karena dia melihat kesempatan sebagai kegiatan yang mengganggu kenyamanannya. Perhatikan ya. Orang yang gak mau repot, itu konsep berpikirnya dia kejebak di ruang yang salah. Dia melihat kesempatan, ya, kesempatan sebagai kegiatan yang mengganggu kenyamanannya. Padahal Tuhan itu kasih kesempatan sebagai tempat mempersiapkan kapasitas kita dilatih untuk jadi lebih baik. Tenang sesuatu. Tapi begitu kita nggak mau repot, kita melihat kesempatan sebagai sesuatu yang mengganggu kestabilan hidupku. Tidur siangku terganggu nih, ya. Jadwal nonton filmnya terganggu nih, gitu ya. Ininya semuanya terganggu nih, semuanya. Kenapa? Ya karena dia lihat kerepotan semuanya sebagai sebuah situasi yang mengganggu kenyamanannya. Tapi kalau dia melihat kerepotan yang benar, dia melihat itu sebagai sebuah kesempatan untuk tarik kapasitasnya, untuk punya quality life yang lebih baik. Maka hidupnya akan berbeda, cara pandangnya akan berbeda. Segala sesuatu tidak langsung berubah setelah dia mengubah cara pandangnya. Tapi ini adalah tanda-tanda orang yang siap jadi besar di tangan Tuhan. Senang sesuatu, Bapak Ibu Saudara. Karena itu, ayo jadi seseorang, jadilah orang yang mau repot. Ngomong kanan kirinya, mau repot. Yang kedua, Saudara. Yang kedua, ayat yang ke-17. Jawab mereka, yang ada pada kami hanya 5 roti, 2 ikan. Ya, ini kan stigma yang seringkali muncul gitu ya. Yang ada pada kami hanya 5 roti, 2 ikan. Berapa banyak di antara kita yang kita merasa kita memiliki sesuatu, tapi kita merasa nggak seberapa. Kemudian Anda berpikir, nggak seberapa, cuman gini doang. Oke? Ya, pernahkah Anda punya sebuah pelayanan di gereja Anda, di jadwal tertentu, tiba-tiba ketika kertas jadwalnya keluar, pelayanannya cuman gini doang, nggak seberapa. Gua ditaruh di pojok ruangan yang tak seorang pun melihat, cuma 10 menit lagi, nggak ngapa-ngapain, nggak seberapa. Ya, pernahkah Anda punya relationship dengan seseorang, ada konflik-konflik yang terjadi, Anda berkata, ini konflik sepele, nggak seberapa, nggak perlu dibesar-besarin lah, udahlah, nggak usah diurus lah. Memang nggak semua konflik harus diurus ya Bapak Ibu Saudara, kalau semuanya diurus juga nggak selesai-selesai, gitu kan. Tapi nggak usah diurus lah akhirnya. Akhirnya karakter-karakter yang terus seharusnya bisa dibenahi akan terus berulang di situ. Kenapa? Karena kita berpikir hanya 5 roti 2 ikan. Padahal 5 roti 2 ikan, kalau di sana ditambahkan iman. Dan orang yang beriman, pasti dia akan sediakan waktu. Orang yang beriman, dia pasti menggumulkan imannya. Pergi kepada kehendak Tuhan. Dia bukan hanya sekedar berdoa, doa makan, Tuhan berkati makananku, istriku, anakku, berkati kami semua. Terima kasih ya Tuhan, amin. Dia gak sekedar gitu. Tapi dia akan sediakan waktu. Dia akan berkata, Tuhan, aku punya 5 roti 2 ikan. Boleh gak aku bermimpi ke sana? Bener gak aku bermimpi ke sana? Please berikan aku konfirmasi. Dan kalau benar, gimana caranya? Kasih aku hikmat, aku mau belajar. Area mana ya aku kurang? Tuhan, aku mau belajar. Ketemu aku orang yang tepat. Aku mau kasih waktu, aku mau repot untuk ini. Tuhan, aku mau berdoa untuk ini. 2 hal, ya, sama-sama kenal Tuhan. Tapi dia mengenal dengan cara yang berbeda. Senang maksudnya. Yang di sini, dia mengenal, sudahlah, ya hidupku hanya begini. Yang satu, dia melihat, oh ini bukan hanya apa yang di tanganku ini, Tuhan, aku bawa ke tangan Tuhan, aku mengumpulkannya. Give me your dream. Kasih aku mimpimu di kapasitas berikutnya. Ajar aku melihat yang tak kulihat. Aku mau di sana. Kita berdoa, kita mengumpulkannya, kita memperjuangkannya. Karena kita mengumpulkannya, kita memperjuangkannya. Jadi artinya apa? Orang yang tidak bisa ditarik kapasitasnya adalah orang yang tidak mau beriman.
Orang yang tidak bisa ditarik kapasitasnya. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau beriman. Dia berhenti bermimpi. Dia underestimate dengan apa yang ada di tangannya. Dia tidak bisa menghargai yang kecil yang Tuhan percayakan di tangannya. Dalam pelayanan, dia tidak bisa menghargai pelayanan-pelayanan sebagai sebuah kesempatan untuk melayani. Akhirnya dia pilih-pilih. Pelayanan maunya harus di depan. Ya, yang di sana nggak mau kalau saya dipasang di tempat duduknya Opin, nggak ada yang lihat, nggak ada yang puji, nggak mau. Padahal tempatnya Opin itu paling serem Bapak Ibu Saudara. Kalau Opin marah kita semua pulang, Bapak Ibu Saudara. Selesai kita semua nggak bisa lakukan apa-apa, gitu kan? Ya, tapi kita pilih-pilih akhirnya. Wah, aku mau punya pelayanan di sini, aku pelayanan di situ. Begitu jadwalnya keluar nggak sesuai yang kita inginkan, ngambek Bapak Ibu Saudara, kadepnya di WA. Kenapa pelayanan aku di belakang di situ nggak ada orang yang lihat gini-gini? Oh, Saudara, kalau model Anda masih begitu, dengar baik-baik, berubah hatimu atau berhenti pelayanan. Oke, clear ya Bapak Ibu Saudara? Kenapa? Karena bukan itu cara pandangnya. Justru kita belajar menghargai apa yang Tuhan percayakan. Bukan tentang besar atau kecil, tapi kesempatan yang Tuhan buka. Dan kesempatan untuk kita beriman. Maka Anda akan melihat apa yang ada di tangan Anda jadi besar di tangan Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara. Ya, yang ketiga adalah, yang ketiga ayat yang ke-19. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Ya, di kitab lain ditulis murid-murid itu bagi mereka jadi grup-grup 50-50. Pertanyaannya, kenapa suruh mereka duduk? Kenapa suruh mereka bagi jadi 50-50? Bayangin kalau mereka berdiri, kemudian diumumkan bahwa Yesus akan bagi 5 roti 2 ikan. Oke, 5 roti 2 ikan akan dibagikan untuk 5.000 orang di depan. Oke ya, jadi silakan semua siap-siap menerima 5 roti 2 ikan. Sudah tahu kira-kira apa yang ada di depan? Saya percaya penjarahan akan terjadi. Bapak Ibu Saudara, 5 roti 2 ikan, mereka mikir, 5 roti 2 ikan, gua harus di depan ini. Gitu kan, wah semuanya berebut di depan. Pasti akan terjadi kekacauan di sana. Gitu ya. Apa yang saya mau katakan? Kenapa seseorang kapasitasnya nggak bisa ditarik untuk jadi besar? Sederhana Bapak Ibu, karena tidak mau mengatur. Sederhana ya, nggak mau repot, nggak mau beriman. Dan yang ketiga adalah tidak mau mengatur. Ingat, panggilan kita itu bukan memiliki. Tapi panggilan kita itu mengelola. Kita ini adalah seorang good steward. Ya, stewardship. Seorang pengelola yang baik. Jadi kalau kita menjadi pengelola yang baik, tapi kita tidak bisa mengelola apa yang Tuhan percayakan, percayalah kita akan kehilangan apapun yang tidak kita kelola. Saya ulang lagi. Kita akan kehilangan apapun yang tidak kita kelola. Anda gak kelola hubunganmu dengan pasangan, kau akan kehilangan pasanganmu. Anda gak kelola pekerjaan Anda dengan benar, Anda kehilangan pekerjaan Anda. Anda gak kelola ministry yang Tuhan percayakan dalam hidup Anda dengan sehat, Anda akan kehilangan ministry itu. Ya, Anda punya banyak talenta, tapi kau gak kelola talentamu dengan benar, maka kau akan kehilangan semua kepercayaan yang Tuhan berikan dalam hidup Anda. Kenapa? Karena semua yang tidak kita kelola, kita pasti tidak bisa memegang dan kita akan kehilangan apapun yang tidak kita kelola. Nah, Yesus hari itu, apa yang Yesus lakukan? Yesus lakukan sederhana. Dia bawa 5 roti 2 ikan. Ya, dia menengadah ke langit. Dia berdoa, bersyukur. Setelah itu dia bawa rotinya ke murid-muridnya. Ya, jadi mujizat pertama itu terjadi bukan di tangan 5.000 orang. Tapi mujizat pertama itu terjadi justru di tangan murid-murid. 5 roti 2 ikan dibagikan di tangan murid-murid. Dan ternyata 5 roti 2 ikannya masih ada. Dan ketika murid-murid membagikannya ke 5.000 orang, mungkin grup 50 pertama dia bagikan. Dibagikan terus ada, dibagikan terus ada, dibagikan terus ada. Jadi Anda bisa membayangkan murid-murid menikmati live. Di mana ikan itu bermultiply di tangannya. Terus sampai 5.000 dari 12 orang itu. Multiply terus yang ada di tangannya. Hari itu murid-murid melihat bagaimana mujizat itu terjadi. Tapi sebelum semuanya itu terjadi, apa yang Yesus lakukan? Yesus mengatur. Jadi sisi Yesus sebagai seorang Allah, dia tahu mujizat pasti terjadi. Dia tahu apa yang harus dia lakukan untuk menyelesaikan masalah hari itu. Tapi di sisi Yesus sebagai seorang manusia, dia tahu bagaimana agar mujizat ini terjadi harus dikelola dan diatur dengan benar. Harus dikelola dengan bertanggung jawab, harus dikelola dengan bijaksana. Dan orang yang tidak mau mengatur pasti akan kehilangan apapun yang tidak dia kelola. Ya kenapa? Karena itu prinsip firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara.
Nah, saudara masih ingat suatu ketika ada seorang nabi meninggal, dia punya istri dan anak-anak dan punya hutang. Kemudian si wanita, istri nabi datang kepada Elisa dan berkata, Tuanku, ini kalau hutang gak dibayar, maka anak-anakku akan diambil. Mereka akan bisa dijadikan budak. Jawaban Elisa apa? Jawaban Elisa adalah apa saja yang ada di rumahmu. Dan wanita ini menjawab, aku punya buli-buli dan minyak. Ya, aku punya buli-buli di dalam minyak atau semacam itulah, gitu ya. Singkat cerita apa yang dilakukan Elisa? Elisa nggak langsung, tuangkan aja buli-buli itu. Kalau Elisa mengatakan tuangkan saja buli-buli itu, minyak itu dalam buli-buli, maka percayalah si wanita ini hanya dapat satu panci minyak, Bapak Ibu. Tapi yang terjadi Elisa hari itu cari buli-buli yang lain. Dan Alkitab berkata jangan terlalu sedikit. Hari itu apa yang dilakukan Elisa? Elisa tahu mukjizat pasti terjadi. Tapi Elisa mengatur tempatnya, mengatur kapasitasnya, menambahkan kapasitasnya agar mukjizat sungguh-sungguh terjadi. Sehingga yang terjadi adalah buli-buli mulai dikumpulkan, jumlah buli-buli makin banyak, makin banyak, makin banyak. Minyak mulai dituangkan. Minyak pertama dituangkan penuh, minyak kedua dituangkan penuh, minyak ketiga dituangkan penuh, minyak keempat dituangkan penuh, minyak kelima, buli-buli kelima dituangin minyak juga penuh, sampai buli-buli kesekian dituangkan penuh juga tempat itu. Dan kalau hari itu ada buli-buli Anda, pasti buli-buli Anda akan penuh juga dan Anda pulang dengan bawa minyak. Kenapa? Karena mukjizat tidak bergantung pada subjek, mukjizat bergantung pada kehendak Tuhan dan hati seseorang. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan Elisa hari itu? Yang dilakukan Elisa juga sederhana, Elisa mengatur. Jadi jangan pertanyakan Tuhan tentang mukjizat. Karena dia Allah yang sanggup dengan paling mudah untuk melakukannya. Tapi pertanyakan diri kita tentang bagaimana kita mengatur hidup kita dengan bertanggung jawab. Karena itu tempat di mana mukjizat akan hadir dan membuat hidup Anda jadi orang-orang yang berbeda. Itu tempat di mana kapasitasmu akan ditarik Tuhan ke step berikutnya bersama dengan Dia. Sudah menangkap sesuatu yang setuju dengan saya katakan amin. Ya. Jadi hari ini mari sama-sama kita mengatur Bapak Ibu Saudara. Kita mengatur dan dengan sengaja kita mengelola apa yang Tuhan percayakan. Yang keempat Anda akan temukan di sana ada angka 5 roti, ada angka 2 ikan. Ada angka 5.000 orang. Ya. Kalau Anda temukan di kitab Injil yang lain, Anda akan temukan orang berkelompok 50. Ya. Ini semua bicara tentang angka, Bapak Ibu Saudara. Dan tahukah balancingnya di mana? Seseorang tidak bisa dibawa kapasitasnya menjadi semakin besar. Kalau dia tidak mau mengkalkulasi. Ya. Kalau dia nggak mau mengkalkulasi. Mendarat ya Bapak Ibu Saudara. Ya, seseorang bisa punya iman. Tapi iman tanpa perhitungan, tanpa kalkulasi, itu namanya nekat. Dan Tuhan tidak pernah menggaransi kenekatan. Sebaliknya, seseorang punya kalkulasi, ya punya perhitungannya, tapi dia bergerak tanpa iman, itu namanya mengarang indah di kertas, Bapak Ibu. Wah, mimpinya banyak ditulis di kertas, tapi nggak ada yang dieksekusi. Kenapa? Karena dia berjalan penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, peristiwa masa lalu, tekanan, trauma masa lalu yang membuat dia nggak berani keluar dari kotaknya untuk melangkah. Karena itu iman harus ketemu dengan kalkulasi supaya betul-betul menjadi iman yang benar di hadapan Tuhan. Iman tanpa kalkulasi itu namanya nekat Bapak Ibu. Gaji 5 juta, beli parfum berapa? 2,5 juta gitu ya. Cicilan sepeda motor berapa? 1,7. Nanti hidup berapa? Ya pokoknya 700.000 untuk 1 bulan. Itu namanya nekat Bapak Ibu Saudara. Itu bukan iman. Dia nggak punya kalkulasi. Nangkap ya Bapak Ibu Saudara. Jadi kita Kristen, kita beriman, kita tahu mukjizat Tuhan itu hadir. Tapi kita juga punya tanggung jawab untuk mengkalkulasi apa yang seharusnya kita kalkulasi dalam hidup ini. Saudara, ini adalah sesuatu yang penting, sederhana. Ya kami di gereja kami juga ngatur itu Bapak Ibu Saudara. Nanti saya akan ceritakan di belakangnya bagaimana gereja mengatur bersama dengan iman. Ngatur semua angka-angkanya supaya banyak hal bisa kita lakukan bersama-sama. Gitu ya. Jadi area ini sederhana tapi penting. Ya sederhana tapi harus dibangun. Suatu ketika ada sebuah pertandingan antara Muhammad Ali dan George Foreman. Ini adalah pertandingan yang sangat legendaris di zamannya. Jadi Muhammad Ali adalah seorang petinju yang tidak terlalu tinggi. Dia dikenal sebagai seseorang bertinju dengan mulut besar, yaitu julukannya dia. George Foreman adalah seorang yang mantan angka militer US. Kemudian dia dikenal dengan tinju kirinya yang hari itu tidak ada, seluruh dunia tidak bisa mengalahkan beratnya tinju tangan kirinya dia. Dan mereka ketemu di dalam sebuah pertandingan.
Grade mereka Muhammad Ali 2 grade di bawahnya hari itu. Apa yang terjadi hari itu Bapak Ibu Saudara? Mereka bertanding. Waktu mereka bertanding selama 6 ronde, Muhammad Ali sama sekali nggak nyerang George Foreman. Dia hanya terus bertahan, muter-muter diri, tapi dia menyerang dengan mulutnya. Dia nyerang, George Foreman, kalau tinjunya begini, nanti mamamu malu sama tetangga di rumah. Kau harus lebih pinter lagi gitu. Wah, sambil dia ngomong lagi, tinjumu kok begini. Wah, nanti malu. Yang nonton nih bayarnya mahal kok, tinjumu model begini. Dikomporin terus dipanas. Sampai George Foreman-nya emosi. Saudara. Emosi dikejar terus, dikeliling lapangan, kejar terus. Sampai di ronde ke-6, dia biarin terus muter-muter terus. Akhirnya George Foreman di ronde ke-7, dia mulai kelelahan. Apa yang terjadi hari itu? Yang terjadi hari itu Muhammad Ali melakukan perhitungan dengan bijaksana. Bapak Ibu, saya bukan komentator tinju ya Bapak Ibu Saudara, poinnya bukan di situ. Tapi poinnya Anda nangkep Muhammad Ali hari itu melakukan perhitungan yang dia kelola dengan bijaksana hari itu. Kenapa? Karena dia menghadapi, George Foreman menghadapi pertahanan yang kuat seorang Muhammad Ali. Yang kedua yang hari itu Muhammad Ali sedang lakukan adalah Muhammad Ali memukul dengan mulutnya. Untuk memancing emosi lawan dengan perhitungan yang dia pikirkan. Dan yang ketiga adalah George Foreman punya musuh lain selain Muhammad Ali. Yaitu dirinya sendiri. Emosi yang dia tidak kuasai. Yang akhirnya emosinya dia nyerang dia dalam situasi itu. Sehingga Muhammad Ali dengan sebuah perhitungan di ronde ke-7 akhirnya hanya dengan 2 pukulan dia tumbang dan tidak bangkit lagi. Wartawan tanya ke Muhammad Ali, kenapa kok kamu lakukan itu? Karena dari awal saya tahu kalau saya head to head dengan dia tangan saya nggak akan kuat. Dia ngomong terus terang. Terbuka dia ngomong, kekuatan tangan saya tidak sekuat dia. Jadi saya harus melakukan perhitungan untuk saya bisa menang. Sudah menangkap sesuatu Bapak Ibu Saudara. Jadi hidup ini harus dikalkulasi. Iman bersama dengan kalkulasi, Anda akan jadi seseorang yang beriman. Tapi punya kebijaksanaan di dalam area yang dengan sengaja kita bangun dalam hidup kita. Karena itu penting buat kita Bapak Ibu Saudara. Yuk sama-sama kita bangun dengan sengaja untuk kita melihat bagaimana hidup kita bertumbuh. Rela ditarik secara kapasitas. Tapi enggak males untuk mengkalkulasi. Jadi yang keempat apa? Yang keempat adalah tidak mau mengkalkulasi. Sederhana ya? Ya, seseorang enggak bisa ditarik kapasitasnya kalau dia enggak belajar untuk kalkulasi. Yang kelima, Bapak Ibu Saudara. Terakhir. Bapak Ibu, seseorang ya tidak akan bisa tarik kapasitasnya kalau dia tidak belajar untuk berkorban. Ya. Kalau dia enggak belajar untuk berkorban. Kalau dia nggak belajar untuk investasi pada sesuatu yang dia tahu itu adalah kehendak Tuhan. Dia nggak belajar untuk berkorban untuk area yang dia tahu akibatnya akan menjadi lebih repot. Dan di sana akan selalu ada pengorbanan. Nah hari ini saya ingin mengajak hidup Anda, hidup kita semua untuk bisa melihat. Tahukah Tuhan itu mengasihimu. Tuhan menginginkan hidup Anda diberkati. Dan Tuhan selalu melibatkan manusia. Ya. Ini hati Tuhan, dia akan selalu melibatkan manusia untuk semua hal yang menjadi rencananya atas muka bumi. Kenapa? Karena satu alasan, semua rencana Tuhan di atas muka bumi ini selalu berurusan dengan manusia. Dan manusia adalah pribadi yang dicintainya, diciptakannya dengan sebuah tujuan. Dan sehingga dia akan selalu berurusan dengan manusia, melibatkan manusia. Dan tugas kita adalah kita ngerti bahwa aku ini ada dalam sebuah kesempatan. Kesempatan untuk berkorban. Kesempatan untuk kalkulasi. Kesempatan untuk belajar beriman di saat-saat yang sulit. Kesempatan untuk mau repot untuk sesuatu yang Anda tahu itu benar di hadapan Tuhan. Hal-hal yang sederhana, simple thing. Tapi ketika Anda konstan membangun nilai dalam hidup Anda. Maka kita sedang menyiapkan hati kita. Untuk menjadi orang-orang yang bisa dipercaya, reliable. Bisa menjadi orang-orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Atas setiap hal yang Tuhan bisa titipkan di dalam hidup kita. Nah saudara, saya ini ngomong begini ya. Tujuannya bukan untuk mengkoreksi Anda. Tujuannya justru bukan untuk mengatakan bahwa gereja Mawar Sharon ini jemaatnya nggak mau repot. GMS ini jemaatnya nggak mau kalkulasi. GMS ini jemaatnya nggak mau beriman. Justru enggak. Justru kenapa kok saya khotbahkan ini? Saya khotbahkan ini karena saya tahu Anda adalah orang-orang yang luar biasa di gereja ini. Saya ini mulai mengamati, memperhatikan minggu-minggu terakhir ini. Saya melihat kegerakan kita yang terus bergerak. Saya melihat bagaimana kasih karunia dan favor yang Tuhan berikan untuk gereja ini. Baik di tengah-tengah jemaat
maupun di tengah-tengah kegerakan Tuhan, baik di Makassar maupun kota-kota yang ada, saya betul-betul melihat tangan Tuhan bekerja atas gereja kita, Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua adalah saya betul-betul terharu melihat kegerakan kita diwarnai bukan hanya kehidupan orang para full timer, tapi diwarnai volunteer yang dimana isinya adalah orang-orang yang mau berkorban. Isinya adalah orang-orang yang mau bersama-sama melihat sesuatu yang besar. Hari ini nilai inilah yang saya ingin, yuk sama-sama kita bangun. Yuk sama-sama kita pertahankan. Tahukah Anda setelah ibadah, Anda selesai, Anda pulang. Tapi tahukah mereka yang main musik, mereka teman-teman yang ada di GA dan semua hal yang berkaitan dengan persiapan ibadah. Begitu Anda pulang, mereka semua bongkar alat musik semuanya. Dibongkar semua, di belakang semua dibersihkan masuk ke gudang. Tiap minggu bolak-balik, Sabtu malam, kadang-kadang nggak tidur kalau dini hari baru dimulai kalau ada event gitu ya. Kemudian bolak-balik setiap hari Minggu, belum kalau ada event di hari Kamis, berarti pasangnya hari Rebo, Kamis malam bongkar gitu ya. Jumat kadang dipakai untuk event, nanti Sabtu malam pasang lagi, Minggu malam bongkar lagi Bapak Ibu Saudara. Dan mereka yang mengerjakan ada semua volunteer yang ada dalam gereja ini. Tahukah gereja kita dipenuhi dengan volunteer yang luar biasa. Gereja kita bergerak dasarnya, bukan dasar karena sekelompok orang yang melakukannya, tapi semua orang. Gerak bareng-bareng ada di sana. Karena itu saya mau katakan, ayo sama-sama kita maju. Yang belum melayani, terlibatlah melayani lebih. Yang belum kenal gereja ini, kenallah gereja ini jauh lebih dalam. Di dalam pembangunan gereja pun juga tadi ibadah 1-2, di ibadah-ibadah sebelumnya saya sempat cerita kepada jemaat bagaimana gereja ini bersatu mikirin supaya pembangunan gereja itu bisa jadi Bapak Ibu Saudara. Sungguh kita ini mengalami banyak sekali favor Bapak Ibu Saudara. Ya suatu ketika saya mimpi gereja-gereja lokal, satu persatu bisa makin besar, punya permanent place untuk mereka menjadi starting point mereka untuk melangkah di dalam step berikutnya. Hari ini Bapak Ibu Saudara, memang belum semuanya, tapi hari ini satu persatu Tuhan mulai buka dan Tuhan mulai genapi. Saya baca ini satu-satu, tahukah? Kita punya Timika. Timika ini adalah sebuah tempat yang kita nggak punya budget Bapak Ibu Saudara. Ya budgetnya terbatas maksudnya ya. Tapi di tengah-tengah kondisi yang demikian ada orang yang pinjemin tempat 5 tahun, kemudian dibangun belakangnya jauh lebih besar daripada bangunan yang dia pinjamkan. Ya, kita bisa masuk ke sana kurang lebih 5 tahun Bapak Ibu Saudara. Ya untuk kita bisa punya permanent place ya dari situ. Dan itu favor Tuhan di tengah-tengah situasi yang ada. Sorong, ya nanti kita akan lihat tayangannya. Sorong dan Masohi akan segera kita bangun. Ya, Sorong kita punya tanah 3.180 meter. Ya, 3.180 meter, 1.800-nya atas nama GMS, sisanya pinjam pakai, semuanya bisa masuk di situ, nempel semuanya. Dan kita akan bangun gereja ya, yang ada di Sorong ini. Untuk kita bisa pergi ke next level berikutnya. Anggarannya kurang lebih di data saya 11 M, sudah tercover semua, tinggal fundraising 2,5 M untuk kita eksekusi Bapak Ibu Saudara. Dan kita akan segera melakukan groundbreaking mungkin akhir Mei ini. Untuk Sorong Bapak Ibu Saudara. Kemudian Anda akan temukan Masohi. Masohi ini adalah sebuah kota, kalau di Ambon dia nyebrang lagi 2 jam. Di situ ada sebuah pulau namanya Pulau Seram. Nah di Pulau Seram itu ada satu wilayah namanya Masohi. Tahukah di Masohi ini ada GMS Bapak Ibu Saudara. Ya, dan GMS yang ada di sana kondisinya juga terbatas. Terus waktu hari saya ke sana saya mikir gimana caranya bisa bangun gereja di sini. Gimana ngelolanya, gimana memulainya. Keuangan gerejanya aja nggak ready. Ya setiap bulan kita support Bapak Ibu Saudara. Gimana caranya kita bisa bangun? Sudah tahu apa yang kita lakukan? Kita bergumul Bapak Ibu Saudara. Kita bermimpi. Kita berdoa. Tuhan bukankah gereja ini kehendak-Mu? Boleh nggak kita minta Tuhan bangun, kita punya bangunan permanen di kota ini. Kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Kumpulin jemaat sama-sama kita berdoa. Doain jemaat satu persatu supaya hidup mereka diberkati. Berjalan dengan waktu masih nggak ketemu jalannya. Kami terus bergumul. Sampai satu titik tiba-tiba ada seseorang berkata, Pak saya kok tergerak ya, yuk sama-sama kita gerakin, kita bangun, kita beli sebuah tanah. Gitu ya. Singkat cerita dapatnya tanah di sebelahnya gedung gereja kita saat ini. Pas sebelahnya, jadi dindingnya nempel dengan kita Bapak Ibu. Pas di sebelahnya harganya samplingnya diturunkan jauh sekali. Akhirnya bisa dieksekusi, proses berjalan. Kemudian pembangunan mulai berjalan. Pembangunan mulai berjalan, anggaran awalnya gede sekali. Bapak Ibu Saudara, ketika semuanya dijalankan dengan kondisi normal gitu ya. Singkat cerita, tiba-tiba muncul kontraktor dari antara kita dan mengatakan, oke kok aku bantu deh kontraktori. Jadi pakai harga APP semua.
nggak ada profit, nggak ada margin apa-apa, aku bantu kontraktor. Yuk sama-sama kita bangun. Akhirnya dibangun, di waktu yang sama tiba-tiba, kok gimana kalau besinya nggak usah pakai besi baru. Kita cari aja besi second yang kita bisa pakai, WF second yang kita masih bisa pakai, yang umurnya masih di bawah 7 tahun. Gitu ya. Akhirnya mereka cari, dapat sudah harganya turun lagi setengah. Sampai akhirnya turun, sampai harganya jadi cukup mungkin untuk kita lakukan, untuk kita membangun bersama-sama. Saudara, tahukah gereja kita dibangun oleh orang-orang yang luar biasa. Dibangun volunteer-volunteer yang punya hati. Di keseharian hari Minggu, saya ketemu dengan Anda semua. Tadi pagi saya ngomong Pak Adrian dengan istri pelayanan, anaknya 3 pelayanan di bawah waktu 2 hari kemarin. Minggu lalu juga pelayan, hari ini nongol lagi di sini. Saya dalam hati, saya ini sudah ngomong ke anak saya, Rey, kamu kok pelayanan terus ya minggu-minggu ini kok keluar terus. Waktu saya duduk di sini, saya lihat Pak Adrian kok kayaknya lebih banyak, anaknya lebih banyak pelayanan daripada anak saya ini Mas Ian. Gitu ya. Kenapa? Mereka totalitas betul-betul masuk di dalam dari kegerakan ini. Saya ngomong begini bukan berarti Pak yang selain Pak Adrian nggak di-mention nih, kita nggak disebut. Bukan itu ya Bapak Ibu Saudara, tolong jangan disalah mengerti. Ya, tapi saya berusaha untuk taruh frame dalam pikiran Anda. Kita ini menjadi gereja yang saya bangga dengan GMS. Saya bangga dengan pertumbuhan yang hari ini terjadi. Saya bangga dengan Anda menjadi volunteer, bertumbuh bersama-sama, melihat gereja ini bukan sebagai proyek, tapi sebagai sebuah kesempatan untuk melayani. Dan yuk sama-sama hati ini dijaga terus. Kita akan menua bersama-sama, kita akan besar bersama-sama, kita akan bangun satu-satu gereja lokal bersama-sama. Makassar pun demikian, tunggu tanggal mainnya. Sudah ada spill, nanti saya spill dikit ya, tunggu tanggal mainnya, kita akan bergerak ke sana. Amin ya. Dan kuncinya adalah ayo kita jaga bareng-bareng nilai ini. Kita bersatu, kita sama-sama mau berkorban. Hamba Tuhan semuanya juga mereka menjadi orang-orang yang berkorban. Jemaat semuanya mereka juga belajar untuk berkorban. Kita investkan apa yang kita bisa lakukan. Dalam kehidupan keseharian Anda pun juga demikian. Izinkan Tuhan tarik kapasitas Anda. Jadilah orang yang mau repot. Jadilah orang yang mau beriman. Jadilah seseorang yang mau mengatur apa yang dia percayakan. Jadilah seseorang yang bukan nekat tapi punya kalkulasi. Dan yang kelima, jadilah seseorang yang berani berkorban untuk sesuatu yang benar. Saya undang semuanya untuk pagi berdiri. Tunggu dulu, ada tayangan Gereja Masohi dan Sorong yang akan kita bangun. Silakan.
saya undang semuanya berdiri Bapak Ibu. Sudah antusias hari ini, amin. Sudah kenapa kok saya siarkan ini ya. Saya ceritain dapur kita. Saya ceritain keseharian kita. Kita ini membangun gereja, mengelola gereja. Prinsipnya sederhana, sama seperti apa yang tadi saya siarkan. Karena satu, kita mau repot. Ya kalau kita nggak mau repot, ya udahlah, udah lihat angkanya nggak mungkin nutut lah, ya udah kita biarin dulu, nggak usah dibangun dulu. Mikirnya kan selalu begitu. Dan akhirnya kita nggak bisa bermimpi untuk sesuatu yang lebih besar. Anda tahu bangunan Sorong ini ya, dengan total seat kurang lebih sekitar 600 jemaat, dengan semua ruang-ruang transisinya, segede mungkin GMS Manado. Kita hanya membangun dengan angka tidak terlalu besar, kurang lebih sekitar 3,4 M kalau nggak salah. Ya bersama kalau dengan tanahnya semuanya, sama Elpro, dan Elpro Anda tahu, Elpro itu multimedia, sound, lighting, semuanya. Mungkin lebih, angkanya mungkin sekitar jatuhnya sekitar 5 M sekian. Tapi itu buildingnya sendiri sampai ke interior dan selesainya kurang lebih sekitar 3,4 M. Dengan angka awal jauh lebih besar daripada itu. Kenapa? Karena ada orang-orang yang mau repot. Karena ada orang-orang yang berkorban. Karena ada orang-orang yang bukain kita jaringan. Kok ambil yang di sana aja, tapi dapat harga bagus. Ambil di sini aja, kok ini besinya diatur gini aja. Akhirnya angkanya bisa kita turunkan bareng-bareng. Kenapa? Karena gereja bahu-membahu Bapak Ibu Saudara. Setiap orang bahu-membahu. Makanya kenapa kok saya bersyukur ada di GMS. Dan ya karena saya nggak kenal gereja lain juga sih ya. Waktu saya bertobat ya saya taunya GMS. Sampai sekarang juga saya taunya GMS Bapak Ibu. Dan saya nggak menyesal saya tinggal di GMS. Saya bersyukur ada di gereja ini. Saya bersyukur kita punya tata kelola keuangan yang sehat. Nggak punya isu keuangan. Saya bersyukur kita punya hamba-hamba Tuhan yang motivasinya clear. Ya memang gak sempurna. Tapi kita terus menjaga supaya hatinya clear. Dan yang terakhir saya bersyukur sekali. Melihat Anda semua menjadi orang-orang yang totalitas terhadap gereja ini. Anda bisa melihat gereja bukan sebagai sebuah proyek. Tapi sebagai sebuah kesempatan untuk melayani. Anda tahu gambar-gambar gereja kita dikerjakan oleh anak-anak Pro-M dari Makassar. Buni dan beberapa orang yang gambar detail-detailnya. Buatin kita RAB. Nanyain sana, nanyain sini, terbang ke Palu untuk ketemu dengan vendor, ketemu dengan mereka, ngobrol gimana caranya nurunin barang. Kemudian ada orang-orang bukain pintu, coba kamu telepon ini, listriknya tanya ke ini, apa semua harga turun semua sudah. Dan semuanya diatur bersama-sama. Ya, semuanya bergerak bareng-bareng. Dan itulah kita, moving as one. Kita bergerak bersama-sama sebagai satu kegerakan untuk tumbuh bersama-sama ke arah Kristus. Jadi hari ini, ayo nilai ini kita bangun sama-sama. Bagi Anda yang baru pertama kali ada di GMS, kenalilah gereja ini dari dalam. Jangan melihat gereja ini hanya sekedar dari state. Kau harus kenal jantungnya gereja ini. Ujung dari semua yang kita lakukan adalah kita ingin melihat jiwa-jiwa mengalami perubahan hidup. Oke, kita melihat Injil diberitakan. Kita ingin melihat kota-kota dimenangkan. Amin ya. Yuk tutup mata kita sembah Tuhan.